Dasar Samudra Indonesia, atau lebih dikenal dengan nama Segara Kidul. Menurut legenda kepercayaan orang-orang di tanah Jawa, bersemayamlah kerajaan makhluk-makhluk halus yang diperintah seorang wanita sakti bernama Ratu Nyi Roro Kidul. Dalam mengarungi bahtera kehidupannya yang abadi, sang ratu telah bersamadi, hening manunggal diri, lantaran damba akan seorang putra. Ampun Eyang sesembahan jiwa, hamba memohon agar hamba diberikan karunia menimang sewujud jabang bayi dalam dekapan batin. Hai Nyi Roro Kidul, ini adalah permintaanmu terakhir yang dapat kukabulkan. Aduklah seluruh laut selatan ini untuk mendapatkan sebutir telur ular naga. Lalu kau campakkan ke sebuah goa. Di sana ia akan menetas menjadi manusia ular. Beri dia nama Nyi Blorong. Nyi Blorong? Ya, Nyi Blorong, ratu dari segala ular dengan keraton mas. Terima kasih Eyangda.
turut berduka cita, Pak. Terima kasih. Semoga Tuhan menerima ibu di sisinya. Terima kasih. Non Sasti, tolong panggilkan ayahmu. Ya. Ayah. Tuan, darah segar mengalir terus dari leher Nyonya. Bersihkan dan kafani terus. Baik, Tuan. Aneh. Luka itu seperti luka adikku yang meninggal setahun yang lalu. Iya. Tampaknya seperti ada bekas gigitan ular. Aku turut bersedih atas kematian ini. Ya, terpaksa hal ini kuterima. Siapa wanita itu? Dia Ibu Dewi, istri kedua ayahku. Sasti, jangan terlalu bersedih. Kau masih punya seorang ibu. Aku. Iya, Bu. Ampunkan Dalam nih. Dalam telah mengusik bentur semendi Nyi Ratu. Kedatanganmu tampak tergopoh-gopoh. Raden Cokro Susastro. Benarnya, beberapa tahun ini Dalam telah mengorbankan putra dan istri sebagai wadal persembahan Nyi Ratu. Tapi apa? Kau ingin mengingkari janji. Kau ingin bertambah kaya tanpa memberikan wadal. Begitu. Ampun Nyi Ratu. Bagaimana kalau tahun depan tidak Sasti, putri Dalam satu-satunya yang dijadikan korban? Lantas siapa? Dirimu sendiri? Maksud Dalam orang lain. Boleh. Kau kuizinkan mengorbankan orang lain. Boleh menantumu, pembantu, atau siapa saja, asal mereka sudah ikut menikmati hasil kekayaanmu selama setahun. Terima kasih Nyi. Dalam akan menikahkan Sasti dengan pemuda pilihannya. Dialah wadal berikutnya. Bagaimana Andika? Kau belum jawab pertanyaan ayah. Tapi Andika ingin menyelesaikan kuliah dulu, Ayah. Kau boleh teruskan kuliah setelah menikah. Bagaimana dengan Pekerjaan?
Itu gampang. Kau boleh jadi salah satu direktur dari 40 perusahaan ayah. Soal rumah, mobil, dan resepsi perkawinanmu, ayah yang tanggung. Tunggu dulu. Apa artinya semua tawaran itu? Kalau sehabis menikah, kau langsung saja klepek-klepek koit. Maksudmu aku akan dijadikan korban? Betul. Inilah yang sedang kami selidiki. Bersama Sasti? Ya. Sasi sangat tidak setuju dan akan menentang cara-cara ayahnya. Bila dia ketahui bahwa kekayaan ayahnya lantaran memuja Nyi Blorong. Benar. Ah, gitu dong. Jangan cuma yang eksak-eksak saja kita pelajari. Yang beginian ini kita juga harus tahu. Itu namanya memasyarakat. Oke. Jangan lupa bangunkan aku pagi-pagi besok. Oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Siapa namamu, nak? Nama saya Johan, Mbak. Mbak siapa? Kino. Mbah Kino. Mau kemana malam-malam ini, ha? Sebaiknya kau urungkan saja niatmu itu. Mbak seperti sudah tahu tujuan saya. Kau mau mencari kekayaan dengan memuja Nyi Blorong, kan? Benar, Mbak. 6 hari 6 malam saya mengembara, tapi tidak menemui di mana istananya. Saya lapar, Mbak. Tidak semua orang berhasil menemuinya. Dia manusia ular dan penuh risiko. Saya manusia gagal, Mbak. Jalan hidup saya di dunia ramai sudah buntu. Saya mau bertaruh apa saja, asal bisa jadi kaya. Syarat-syaratnya berat, nak. Kalau niatmu diterima, Nyi Blorong bisa kau bersunting jadi istrimu. Dan kau bisa jadi kaya raya. Benarkah itu, Mbak? Ya.
Kehadiranmu telah memusik hening semediku. Kau ingin memujaku? Oh, ampun. Ampunkan hamba Nyi. Sudah kau pikir benar-benar keinginanmu itu? Sudah, Nyi Ratu. Sudah. Juga syarat-syarat berat yang harus kau lakukan sebelum ku kabulkan permohonanmu. Sudah, Nyi. Sudah. Baik. Sekarang ambil hidangan di belakangmu. Makanlah. Makanlah. Kau telah memenuhi syarat pertama. Syarat selanjutnya, kau harus menyediakan kamar khusus di rumahmu buat menyambut kehadiranku. Tidak seorang pun boleh tahu, termasuk istrimu. Kapan itu, Nyi Ratu? Selasa Pahing, minggu akan datang. Baik, Nyi Ratu. Saya akan mematuhinya. Terima kasih. Nardi, aku berhasil. Aku telah berhasil. Kita akan kaya. Kita akan menjadi kaya. Benarkah itu? Iya, Sungguh? percayalah. Tidak lama lagi kita ucapkan selamat tinggal kemiskinan. Mimi. Mimi, Mas. Kita mati, Mas. Memang aku. Kenapa jadi begini, Mas? Jangan tinggalkan aku, Mimi.
Bangun. Masukkan dia. Baik, Pak. Ayo. Pelan-pelan, hati-hati ya. Pak, hati-hati, Pak. Loh, kok jadi mayang mayatnya, Pak? Iya. Wah, nggak cukup nih. Coba geser lagi. Coba geser sebelah kanan, Pak. Iya, Lihat. Mayatnya kok nggak muat. Kita paksa saja, ayo. Ayo. Tunggu. Kita periksa mayat itu. Dia mati tidak wajar. Buka pocongnya. Dia jadi kedepungan pisang. Bungkus kembali. Kasihan si Johan. Dia telah menjadi korban ngipri. Ngipri. Ya. Ngipri artinya mencari kekayaan dengan jalan memuja. Misalnya dengan Nyi Blorong. Nyi Blorong, Kiai. Iya. Perbuatan itu tidak dibenarkan oleh agama. Namanya musyrik. Allah sangat mengutuk manusia-manusia yang demikian. Apakah pagutan ular itu yang membuat Kiai yakin bahwa Johan Ngipri? Ya. Ciri-ciri lainnya, kekayaan orang itu sangat melimpah. Tapi tiap tahun pasti ada kematian dalam keluarganya. Setiap harta yang diperolehnya harus ditebus dengan nyawa. Nauzubillah min zalik. Pak Kiai, cerita Bapak mirip dengan kisah keluarga kami. Sasti. Sadarkah apa yang kau ucapkan itu? Ada apa dengan keluargamu, Nak? Maaf. Tidak ada apa-apa, Pak Kiai. Baiklah kalau begitu. Bapak permisi. Baik, Pak Kiai. Terima kasih. Terima kasih. Begitu pentingkah proyek itu bagimu? Kenapa tidak, Manis? Selama kau masih berada di sisiku, aku tetap berambisi menjadi orang yang paling kaya di dunia ini. Untuk apa? Kekayaanmu sekarang sudah begitu berlimpah.
Dewi, dulu aku seorang ningrat yang miskin. Kini, dengan memiliki harta yang banyak, aku akan taklukkan dunia ini. Dan orang-orang akan menyembah kepada Raja, Raden Cokro Susastro. Baiklah, kalau itu jadi tekadmu, aku akan membantumu. Terima kasih. Terima kasih, Dewi. Mas Han, ayah datang. Selamat pagi, Ibu. Pagi, sayang. Ayah. Ayah. Pasti. Pagi-pagi udah di sini. Sasti, kau belum perkenalkan temanmu pada ibu. Kemari. Dewi, dia adalah calon mantu kita. Andika. Dewi, Valentino menunggumu. Oke. Selamat siang. Siang, kok sendiri? Saya ada keperluan sedikit. Boleh saya masuk? Mari. Terima kasih. Kau juga ingin bertanya, apakah Raden Cokro Susastro memuja Nyi Blorong? Iya. Saya khawatir Ibu Dewi akan menjadi korbannya pula. Aku? Iya. Kenapa kau berpikir begitu? Entahlah. Semenjak perkenalan pertama di Rennes, hati saya selalu bergetar. Ibu adalah wanita yang paling cantik di dunia. Diam-diam saya mengaguminya. Saya takut kehilangan ibu. Aku senang mendengar kepolosan bicaramu. Makasih. Unjukanipun Doro Putri. Iya. Andika, kau pemuda tampan yang berhati jujur. Alangkah bahagianya wanita yang bisa menjadi pendampingmu. Silakan. Terima kasih. Saya telah merepotkan ibu.
hari sudah kau tak kuliah. Kerjamu melamun saja. Oh ya, Sasti sudah berkali-kali kemari. Tapi kau tak pernah meladeninya. Kenapa sih? Hah? Kenapa? Kalau kau sudah tidak suka, bilang terus terang. Jangan anak orang digantung macam itu. Dor, Hmm. maukah kau memegang rahasia ini? Rahasia apa? Aku jatuh cinta sama Ibu Dewi. Hah? Apa? Kau ngomong atau ngigoan? Dia kan istri Pak Cokro, calon mertuamu. Justru itu yang membuat aku bertambah bingung. Astagfirullahaladzim. Kau kesurupan setan kuburan manaan? Hah? Aduh, kenapa kau jadi... Aduh, gua nggak bisa ngomong deh kalau begini. Lantas, Sasti mau dikemanakan? Aku sudah lupa. Celaka. Andika, hal ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Berbahaya. Kau pasti sudah kena pelet, kena guna-guna. Demi persahabatan, aku yang akan membereskan. Ile, Dorman. Berhentinya kayak biskote aja. Habis baru juga tancap gas suruh berhenti. Ibu juga bilang deket. Ini rumahnya. Iya. Eh, Dorman, gimana nih turunnya? tenang saja lama. Yuk. Turunin! Turunin! Tuh, 2, 3, Bang! 4. Tuh, Bang, 2, 3, 4. Top dulu. Sini dulu, Bang. Ayah ada perlu penting. Waduh. Ada apa sih? Ganggu orang aja lo. Tunggu sebentar ya. Ada tamu. Iya, Mbak. Ada apa sih? Lu ile, segitu galaknya. Mentang-mentang banyak ceweknya. Awas lu ya. Ntar gua obrak-abrek nih. Tuh, jangan. Malu, jangan. Ada apa sih? Jangan. Bang. Benernya, ayah bawain pasien bakal abang. Kakap deh, Bang. Ah, yang benar. Bener. Mana orangnya? Tuh. Oh. Lu bener-bener menjadi pasien gua. Iya, Pak Guru. Guru? Guru senam. Sompet lo. Gua tiup mayang lo. Gua dukun nih lo tahu. Maafkan awak, Kun. Apa? Kan kun. Jangan ngomong sembarangan lu ya. Ntar jontor lu. Begini, Pak Dukun. Awak punya teman, butuh pertolongan. Rupanya ia sedang kegila-gilaan, Ayo ngomong, bilangin. kegilaan bini orang. Rupanya ia kena pelet. Oh, begitu. Ya. Itu mah kecil. Tapi bagaimana soal ininya? Tebel nggak? Bereslah itu. Kalau berhasil, Mbah mau minta apa? Hah? Gua minta motor. Kalau bisa, yang trail. Kalau ada panggilan jauh, kan gua bisa. Buta. Kapan gua bisa ketemu sama itu orang? Secepatnya. Baik. Nusa, gua tunggu di sini. Ya, saya usahakan, Mbah. Iya. Terima kasih, Mbah. Iya. Nah, kalau begitu kan beres. Iya. Dah. Yuk. Ya. Kenapa berhenti? Hai, jangan terus. Lihat. Apa itu, Mbak? Tunggu dulu ya, Man. Dia pengen tahu gua kali. Hai, lu mau rintangin obyekan gua? Nih, makanan lu. Oh.
nggak hilang, Man? Hah? Kok ngilang-hilang juga? Mbak, kabur, Mbak, kabur. Alah! Gue pengen tahu setan terigu apa maunya. Kok copot? Bisa jaipongan dari Kerawang apa? Ampun, atau ampun, saya kagak lagi-lagi, ampun. Dah. Kok sama, Man? Tolong! Ular! Ular! Tolong! Hidup ini lebih indah dari khayalan, juga dari mimpi-mimpi. Tapi antara kau dan aku sulit untuk dipautkan. Karena kau istri Raden Cokro? Karena aku miskin. Apalah artinya kekayaan itu kalau didapat dari Nyi Blorong? Andika, bisakah kau memberiku seorang bayi? Dewi, aku laki-laki normal. Bila Tuhan mengendakinya, aku mampu memberimu keturunan setelah kita resmi menikah. Sayang, mimpiku mengatakan aku akan bahagia kawin dengan kau kalau kau bisa memberiku seorang bayi sebagai korban. Hah? Kau percaya dengan mimpi-mimpimu itu? Mimpimu itu tidak masuk akal. Itu tahayul. Kita manusia bermoral. Hai, aku melihat 7 sisik ada di punggungmu. Tanda apa itu? Aku sendiri tidak tahu. Tanda itu sudah ada sejak aku lahir. Mengherankan.
semedimu. Ibunda Ratu, Ananda menghaturkan sembah bekti. Lorong, semedimu nampak khusyuk. Rupa-rupanya kau punya keinginan lain. Benar, Ibunda. Ananda mencintai seorang manusia bernama Andika. Lantas, kau ingin jadi manusia biasa dan meninggalkan singgasana keratuanmu. Ampuni dalam Ibunda Ratu. Kabulkanlah permohonan Ananda. Tidak. Lorong, itu melanggar kodratmu. Kau tidak boleh sedikit pun merubah anugerah yang telah diwariskan padamu. Kau harus tetap dipuja. Ibu tidak merestuimu. Nyi Blorong, ratu sesembahan kami. Bermuram durja antara ingin merubah kodrat adalah tabu. Kami sebagai abdi dalam tidak dapat menolak keinginan Nyi Ratu, apalagi membantahnya. Namun, kasihanilah kami. Jangan tinggalkan keraton ini. Biarkanlah Nyi Ratu tetap selamanya menjadi junjungan kami. Dayang pengasuhku, aku sedih bukan karena kasmaran atau ingin merubah kodrat. Tapi aku sangat menyesal telah punya pikiran begitu. Sebagai makhluk halus, aku telah berbuat khilaf. Aku akan tetap jadi ratu kalian. Terima kasih, Nyi Ratu. Kenapa kau, Sasti? Sakit? Tidak apa-apa kok, Ayah. Bagaimana? Andika sudah kasih keputusan? Belum, Ayah. Kenapa? Sasti sudah lama tidak ketemu dengan dia. Ada apa dengan kalian?
Nggak tahu, Ayah. Kelihatannya Mas Andi mencurigai kekayaan Ayah. Sebaiknya kau hubungi dia lagi. Kau dengar baik-baik. Aku tidak mau menikah dengan seorang anak yang kekayaan ayahnya berlimpah-limpah lantaran memuja. Dan karena aku tidak mau dijadikan wadal persembahan untuk Nyi Blorong. Cukup! Kau telah menuduh keluargaku yang bukan-bukan. Ketahuilah, Mas. Ayahku boleh memuja, tapi aku tidak. Halo, Sas. Hai, An. Kau apakan, Sasdi? Hubungan kami sudah putus. Kau betul-betul sudah sinting ya? Gara-gara Ibu Dewi? Aku akan lebih sinting lagi kalau aku mau mati konyol. Bagaimanapun, kau harus susul dia. Untuk apa? Berbahaya. Dalam keadaan seperti itu, mengendarai mobil. Aku khawatir dia jadi nekat. Ayo, An. Ayo, An. Ayo. Gila, bukannya pelan malah tancap gas. Perempuan kalau memang nekat begini, kejar, An. Astagfirullah. Sastian, kau saja yang ke sana. Aku takut darah. Sasti. 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 Kondisi fisik Nona dalam keadaan baik. Nona cuma memerlukan istirahat. Benarkah dia tidak apa-apa, dokter? Iya, ia cuma sedikit shock. Mari sama-sama kita doakan agar Nona Sasti cepat sembuh. Baik, dokter. Terima kasih. Ya. Maaf. Nona Sasti memerlukan istirahat. Sebaiknya Tuan menunggu saja di luar. Baik, suster. Aku menunggu ayahmu di luar. Bangun dan ikuti aku.
Sasti, tolong Kak. Kak Sasti, tolong aku Kak. Tolong. Ibu, Anto adikku. Sasti, tolong. Andika. Bawa kemari, biar jadi santapanku. Jangan! Jangan! Tolong! Lepaskan aku! Lepaskan! Tenang. Tenang, Nona. Tenang. Ada apa, Sasti? Kenapa? Ayah. Sasti ketemu dengan Nyi Blorong, Ayah. Sasti melihat ibu dan Anto disiksa. Mereka mengerang-erang meminta tolong. Dan aku juga melihat kau. Kenapa? Ada apa dengan aku? Nona, ini semua mimpi. Mimpi buruk. Biar saya berikan suntikan ya. Bagaimana keadaan anak saya sebenarnya, dokter? Pak Cokro, Nona Sasti menderita ketegangan jiwa. Ia memerlukan ketenangan. Mang Diding sudah lama kerja di sini? Belum. Baru beberapa bulan saya mengurus villa-villa Pak Cokro. Oh. Selamat malam, Non. Boleh saya menemani? Kenapa dengan kau? Pergi! Tinggalkan!
Tinggalkan tempat ini. Jangan ganggu aku. Hah? Jangan ganggu aku. Kenapa Sastian? Kalian jangan ikut campur. Kubunuh kalian semua. Aku adalah Nyonya Cokro. Ya, Ratna Cokro Susastro. Non Sasti kemasukan arwah ibunya. Kekayaannya memuja Nyi Blorong. Blorong? Ya, Nyi Blorong malam ini datang ke rumahnya. Iya, Nyonya. Sudahlah, Nyonya. Kasihan Non Sasti anak Nyonya. Tinggalkanlah dia. Satu lagi yang harus kalian ketahui. Dewi, istri Cokro, adalah Nyi Blorong. Ya, Nyi Blorong. Biarkan aku. Lepaskan aku. Jangan ganggu aku. Jangan ganggu. Jangan. Sudahlah, Nyonya. Tinggalkan Non Sasti. Kasihan dia. Nak Dorman, tolong ambilkan air. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik. Aku akan tinggalkan dia. Baik. Iya, Nyonya. Pergilah, Nyonya. Kami sudah tahu pesan-pesan Nyonya. Ya, aku akan tinggalkan dia. Yang penting, kalian semua sudah tahu. Apa yang terjadi dengan aku? Kau telah kemasukan arwah ibumu, Sasti. Arwah ibu? Ya. Dia bilang ayahmu benar-benar memuja Nyi Blorong.
Tenangkan dirimu, Sasti. Kita sudah tahu siapa ayahmu. Ki Blorong bersama-sama dia sekarang. Benarkah itu? Iya. Bagaimana kalau kita berangkat sekarang sana? Iya, bagaimana? Sasti, mau kan? Mas Andi, kita harus cepat-cepat sampai. Ya. Terlambat sedikit berarti lenyaplah misteri itu. Malam ini adalah kali terakhir ku berikan kekayaan kepadamu. Ingat, kau harus menyediakan wadal itu segera. Kalau tidak, Sasti atau kau yang menjadi taruhannya. Baik, permintaan itu akan saya penuhi. Ayah, apa yang tengah ayah lakukan di sini? Semedi? Atau Ngipri? Sasti, kau sudah kembali? Ya. Untuk membuktikan bahwa ayah benar memuja Nyi Blorong. Apa artinya semua ini, ayah? Apa artinya dinar-dinar emas yang cuma membawa petaka? Di mana akhirnya kita semua harus mati. Mati dengan cara yang tidak wajar. Tenang, Sasti. Ayah tidak mengerti apa yang kau ucapkan itu. Ayah tidak berperi kemanusiaan. Ayah biadab. Sasti, sadarkah kau dengan kata-katamu itu? Sadar pulakah ayah dengan kelakuan ayah sendiri selama ini? Demi kekayaan, ayah tega membunuh Anto dan ibu. Sekarang giliran siapa lagi yang harus mati, ayah? Siapa, ayah? Sasti!
Kau benar, Sasti. Ayah telah berpikir picik selama ini. Begitu besar keinginan ayah untuk jadi kaya, terhormat, dan disegani. Agar semua keluarga kita jadi bahagia. Kini, tinggal kau atau aku taruhannya. Benarkah itu, Ayah? Iya. Lantas apa ikhtiar kita, Ayah? Agar semua selamat. Bebas dari kutukan itu. Mbah Kino. Dialah dulu pawang yang menunjukkan ayah ke Nyi Blorong. Bagaimana kalau Sasti minta tolong pada Kiai Ibnu, Ayah? Tidak. Ayah tidak kenal padanya. Besok pagi kita berangkat. Sasti ajak Andika ya, Ayah. Jangan. Andika pun tidak boleh tahu tentang ini. Temui mereka sekarang. Katakan bahwa tidak terjadi apa-apa antara kita. Ya, Ayah. Andika! Sasti. Dorong. Apa kau kemari? Hei, Gino. Kau sudah mencampuri urusanku. Sekarang terimalah akibatnya.
Ibu Dewi. Sasti. Gino, dukun keparat. Cokro, kau yang mulai, kau pun yang mengakhiri. Kau manusia ingkar. Itu Sastian. Mas Andi. Sasti, ngapain kau di sini? Hah? Apa yang terjadi? Ayah, Mas. Kenapa? Ayah. Mari kita kejar ayah, Mas. Jangan, Bu. Jangan bunuh saya, Bu. Jangan bunuh kami. Kami tidak bersalah pada Ibu. Sasti, aku tidak akan membunuhmu. Kemarilah.
Merelakan kematian ayahmu. Itu sudah nasibnya. Nasib seorang pemalas yang ingin kaya dengan memuja Nyi Blorong. Sasti, kau anak manis yang tidak tahu apa-apa. Teruskan hubunganmu dengan Andika. Dia anak baik. Ibu, siapakah ibu sebenarnya? Sasti sudah tidak punya siapa-siapa. Sasti ingin ikut ibu. Tidak, Sasti. Ini adalah kali terakhir kau ketemu ibu. Kita harus berpisah. Berpisah? Ya. Ibu berpesan kepadamu dan juga kepada manusia-manusia lain. Jangan memuja Nyi Blorong untuk mencari kekayaan. Sangat pahit akibatnya. Bekerja dan berusahalah. Thank you.